Oke, hari ini masih kita mau ngebahas tentang maju cantik, mundur cantik. Siapa lagi kalau bukan Syahrini? Over 600 meter, flow. Kenapa sih Madam Suki kok memprediksi atau ngomongin tentang Syahrini dan Reno terus? Karena memang mereka ini masih menjadi topik atau tren di media online. Jadi without any further, menjadi public figure artinya ya mesti harus siap. Kenapa kita ngomongin artis? Karena mereka adalah public figure. Dan terang-terangan ada media online yang mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan Syahrini itu tidak sebahagia seperti yang ia tulis atau dia ungkapkan di IG story-nya dan bla bla bla. Dan ada juga beberapa orang, yaitu klien atau customer dia yang membeli sesuatu atau barang kepada Syahrini, itu mereka komplain. Bahkan customer itu menuangkannya di tulisan begitu. Dia mendapatkan barang tersebut dan membelinya, tapi tidak sesuai dengan pesanan begitu. Setelah itu barangnya dikembalikan dong. Nah, akhirnya karena tidak sesuai dengan pesanan, makanya orang tersebut atau customer tersebut meminta uangnya untuk di-refund. Tetapi uang tersebut tidak kunjung datang begitu. Tapi Madam Suki juga heran ya, kalau kita menjual sesuatu, kenapa kolom komentar harus dibatasi? Mestinya kan kalau kita profesional menjual sesuatu, ya tidak perlu membatasi atau hanya teman-teman aja di kartu tarot. Tapi saat ini Madam Suki mau ngajak kalian untuk jalan-jalan ngelihat gimana sih indahnya Holland. Yuhu. Nah, inilah suasana Holland di waktu winter. Tapi ini amazing banget hari ini ada matahari. Biasanya winter itu hanya grey kelabu dan gelap. Tapi begitu ada matahari, oh my god. Kami itu selalu merindukan matahari di Holland. Dan kerjaan hari ini kelar dan akhirnya kami menuju mobil dan kita lanjut di rumah. Yuhu. Oke, tanpa basa-basi lagi, Madam Suki udah nyampe rumah nih. Dan gimana, kalian seneng gak diajak jalan-jalan melihat indahnya negeri kulkas ya? Karena pada saat ini Holland itu lagi winter. Tapi pada hari aku keluar itu sama Menir Diego, itu di musim winter, matahari itu keluar dari persembunyiannya. Nah, kalau udah kayak gitu, itu Holland akan terlihat seperti di mana ya, di Taman Firdaus gitu loh. Karena kan kalau di winter jam 5 aja, jam 5 sore aja udah gelap banget seperti jam 11 ya. Terus itu nyambung tuh sampai jam 6 pagi masih gelap. Tapi kalau waktu summer itu kebalikannya. Jam 10 malam bahkan 11 malam itu masih seperti jam 5 sore, masih terang gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau di musim winter itu kalau misalkan matahari keluar, oh my god, itu seperti surga banget. Gimana nih yang tinggal di Asia atau di Indonesia? Kalian belum pernah ngalami yang namanya winter dan kalian mesti harus banyak bersyukur sama Tuhan, sama Allah ya kan? Karena di Indonesia itu kita dipenuhi oleh matahari. Orang-orang di Belanda itu sangat merindukan matahari loh. Hari ini kita mau bahas sesuai tadi yang Madam Suki ceritakan. Apakah benar beberapa customer Syahrini itu merasa kecewa begitu? Ya kan? Dan kita intip di kartu tarot atau kartu yang bercerita. Yuhu. Jadi apakah itu benar? Jawabannya adalah ya. Jadi di sini ada Page of Cups. Oke, sebentar ya. Di sini ada Death and Rebirth. Oke. Di sini ada Ten of Wands. Nah, jadi
kalau dilihat dari ketiga kartu ini, ada 2 kartu yang positif. Gimana telling story-nya? Madam Suki akan kasih tahu kalian. Tapi buat kalian yang belum subscribe, belum like, kasih komen, silakan. Well, telling story-nya seperti ini. Page of Cups dilambangkan atau arti dari kartu ini adalah kerja keras atau kerjasama, ya, kerjasama Syahrini dengan beberapa orang atau mungkin usaha dia sendiri. Pastinya kalau kita ngomongin kerjasama ini kan melibatkan pegawai, meskipun dia ada di manapun, ya kan, harus ada pegawai. Kayak Madam Suki dan Menir Diego, kami punya bisnis di Belanda. Begitu kami pulang di Thailand, ya harus ada pegawai di sana, ya. Artinya ini adalah kerjasama, whatever itu. Di sini ada death and rebirth, artinya adalah awal atau tahap dari usaha yang dilakukan. Ya, bisa jadi ini dari kerja kerasnya itu atau kerjasamanya itu membuahkan hasil, ya. Tetapi di sini ada a ten of wands, artinya kerja keras yang melelahkan. Nah, jadi conclusion atau kesimpulan dari kartu ini adalah ya bahwa ada beberapa customer dari Inces yang merasa dikecewakan gitu. Karena apa? Karena pelayanan, kalau kita misalkan mendapatkan komplain ya dari customer, itu wajar banget. Bahkan kalau kami mendapatkan komplain atau pertanyaan dari klien kami yang di Belanda, ya kami juga harus ada gitu, harus ada emailnya, harus ada alamatnya, ya. Nah, ini kan ada keluhan dari customernya itu bahwa ketika mereka tidak puas dengan barang yang mereka terima, kemudian dikembalikan dan minta uangnya kembali, itu uangnya tidak kunjung datang. Jadi dalam bekerja apapun ya, karena Madam Suki juga kerja jasa gitu ya. Kalau kita udah booking waktu ya, apalagi ada customer yang membooking waktu kita menjadwalkan atau memberikan kapan kita bisa reading ya. Dan kita harus menepati. Kalau memang kita sibuk ya kita harus mengembalikan uang tersebut ya. Jadi kalau dalam pekerjaan itu sebenarnya kita membawa nama baik, benar nggak? Nah, jadi kalau pertanyaan Kak, benarkah ada beberapa orang yang komplain dengan dagangannya si Inces? Jawabannya adalah iya. Nah, sekarang kita masuk yuk. Apakah benar bahwa kehidupan si Inces itu tidak seindah seperti di IG story-nya? Aduh, ini netizen, kenapa sih kita itu kok kayaknya orang udah di IG-nya kan dia baik-baik aja, bahkan terlalu bahagia, ya kan? Sampai membuat kita ini iri gitu. Tapi kenapa ya? Pasti ada sesuatu. Karena netizen itu peka loh, dan menarik 3 kartu ya. Apakah benar kehidupan si Inces itu tidak sebahagia seperti yang ia gambarkan di IG story-nya? Bagaimana menurut kartu tarot? Di sini ada Six of Cups. Oke. Dan ada 2 kartu lagi yang Madam Suki mau ambil. Ada wanita yang mengontrol. Oke. Di sini ada The Rebel, ya. Kalau menurut kartu ini ya mengatakan bahwa memang kehidupan si Inces tidak seperti yang ia gambarkan. Kenapa? Karena di sini ada kontrol. Seseorang yang mengontrol segala sesuatunya, ya kan? Artinya kalau kita mengontrol apa? Ada sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena Inces ini kan public figure. Nah, kalau dia berusaha mengontrol segala sesuatu, artinya apa? Itu kan tidak mengalir gitu ya. Nah, jadi bahasanya itu tidak mengalir gitu. Orang yang mengalir, orang yang apa adanya, pasti tidak perlu mengontrol. You know what I mean? Iya. Dan di sini ada The Rebel. The Rebel itu apa? Artinya adalah orang yang memberontak. Jadi berlawanan antara kenyataan yang ditampilkan dan yang ada
di dalam sebenarnya, ya. Jadi ini adalah prediksinya. Terus sekarang pertanyaannya, ini penting. Sebenarnya kenapa ya ada orang-orang atau netizen yang usil ngibahin urusan orang lain, ya kan? Nah, Madam Suki pernah kasih tahu pada kalian bahwa sebenarnya netizen itu adalah orang-orang yang sangat kritis dan mempunyai sensitivitas, ya. Dan kalian itu mempunyai seperti mata kalian tuh seperti elang gitu. Ya kan? Ayo ngaku. Nah, jadi sebenarnya kita itu nggak pengen ya untuk kita tuh nggak pengen untuk kepo atau ngibahin masalah orang. Itu nggak pengen gitu. Tetapi karena hati kita, pikiran kita merasa bahwa itu kayaknya fake deh. Itu kayaknya dibuat-buat deh gitu. Nah, jadi itulah yang membuat orang untuk jadi sebenarnya kita juga nggak mau ya menghibahkan orang, tapi karena apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, ya, semua orang itu kan punya insting ya, ketika melihat sesuatu dan bisa membedakan, oh ini beneran, ini nggak beneran gitu loh. Akhirnya ketika kita merasa bahwa itu nggak beneran atau pura-pura, akhirnya kepo untuk cari tahu. Suki ini tanpa melihat kartu, kita cari tahu dulu kenapa ada orang-orang atau netizen yang usil gibahin urusan orang, terutama public figure, ya dong. Di sini ada abundance, ya, abundance. Terus di sini ada experiencing. And then once more, ada dua. Oh my god, ada dua. Oke. Di sini ada adventure, di sini ada rebirth. Oke. Sekarang Madam Suki akan memberikan telling story kepada kalian. Abundance artinya itu adalah kekayaan. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu dimanapun, di televisi, di konten-konten, di YouTube, di IG dan bla bla bla, ya, sosial media, kita akan melihat orang tersebut dengan apa yang mereka punya, mungkin talentanya, mungkin kalau dia suka pamer-pamer di sosmed, kita akan ngikutin terus. Tapi lama-lama kita akan bisa mencermati dia, mencermati mereka sesuai dengan pengalaman. Di sini karena experiencing artinya juga adalah insting. Tadi Madam Suki katakan, kita itu punya insting, kita itu punya perasaan, kita itu punya sensitivitas terhadap sesuatu, ya, seperti radar gitu. Nah, bila mana itu sepertinya kok fake ya, koknya kayak too much ya orang itu, koknya kayak itu kayak pura-pura bahagia ya, pasti itu akan memberikan alarm dalam diri kita gitu. Oh, ini nggak beneran nih. Nah, di sini ada adventure. Adventure ini apa? Orang-orang yang mulai looking for something, bener nggak sih? Meng-cross-check akhirnya, meng-cross-check kehidupannya, meng-cross-check kayak misalkan tukang tarot, ya mereka akan cari tahu bener nggak sih dia ini atau mereka ini, atau orang yang kita kepoin ini bahagia apa enggak, atau orang-orang yang bisa melihat, belajar tentang cara gestur atau cara bahasa tubuh, pasti akan kelihatan lah, ya. Terus di sini ada rebirth. Jadi dari itu semuanya akhirnya terakumulasi sebuah kesimpulan bahwa oh ternyata orang itu nggak bahagia, oh orang itu pura-pura. Jadi begitu aja reading tarot dari Madam Suki. Semoga video ini berkenan agar kita menjadikan sebuah pelajaran gitu ya buat kita semua. Jadi kita juga nggak perlu yang aduh gimana-gimana, namanya juga kita penasaran ya, penasaran akan kehidupan seseorang, itu nggak masalah kita mencari tahu. Karena kalau kita berpikir bahwa koknya begini ya, kayaknya begini ya, itu kan berdasarkan dari kekepoan kita, keinginan tahuan kita, ya kan? Tapi dari itu semua bagaimana kita belajar dari kehidupan seseorang ya, terutama kalau kita mempunyai bisnis, ya bisnis itu harus kita lakukan dengan cara yang baik, dengan attitude yang baik, agar ketika orang komplain untuk usaha kita, misalkan orang itu kan nggak sama ya tingkat kepuasannya gitu. Jadi kita juga harus ada ruang untuk ke tempat mereka. Kenapa nih barangku kenapa? Atau pelayananku bagaimana? Itu wajar banget. Tapi kalau kolom komentar kemudian dibatasi, itu sepertinya kurang profesional ya kan?
Nah, jadi sebenarnya video ini mudah-mudahan tidak untuk menghibah ya, tetapi untuk lebih kita bagaimana dalam kehidupan kita sendiri ya. Nggak usah kita melihat kehidupan orang lain, tapi kehidupan orang lain itu membuat kita belajar. Oke, jadi silakan membagi video ini jika kalian berkenan. Kemudian kalau kalian mempunyai masalah dengan kehidupan ini, mau reading tarot, silahkan aja DM aja di Instagram Madam Suki ya. Atau lebih akuratnya kalian bisa lihat di Google www.madamsuki.com. Oke, karena di situ sudah dijelaskan buat kalian juga yang mau pengobatan holistik, terutama kalian mungkin mempunyai trauma dan mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak baik atau tidak menyenangkan, pernah mendapatkan bullying dan lain-lain. Silakan untuk konsultasi dan terhubung dengan energinya Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Belanda.